Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat VMC, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel. Nah sobat, saya ajak Anda untuk melihat-lihat dari beberapa koleksi pusaka yang kemarin sudah selesai saya warangkan sobat. Nah ini kalau Anda melihat yang di bagian sini, ini adalah yang sudah saya warangkan. Kalau untuk yang ini kemarin sudah selesai untuk di garapan warangkanya. Beberapa dari penonton saya itu banyak yang bertanya tentang pusaka yang saya review, jadi yang habis direview dalam keadaan yang kotor itu mana Mas Tony. Nah perlu saya informasikan bahwasanya kalau untuk saya pribadi sobat, kalau masih dalam keadaan kotor ini biasanya akan saya warangkan. Nah setelah diwarangi biasanya akan saya serviskan untuk warangkanya. Nah kalau tidak setel maka disetel dulu, jadi eh, ditunggu dulu untuk warangannya biar jadi dulu. Nah nanti baru dikirim beserta dengan kerisnya sobat. Jadi itulah mengapa kalau nitip di saya itu pun juga lama. Contohnya dengan Mas ini. Nah salah satu dari penonton saya ini mempunyai sebuah tombak pusaka. Jadi bila kapan hari menitipkan, sekalian dibuatkan tutupnya dan juga landaiannya, sekaligus juga diwarangi. Ini kalau nggak salah sekitar 1 bulanan. Karena kalau untuk yang ini sobat, nah untuk garapan dari tombak seken ini dan juga warangka keris yang ukir seperti ini ternyata setelah saya hitung gitu, waktunya hampir 1 bulanan. Luar biasa lama. Karena apa? Karena di sana pun juga antri sobat. Begitupun juga di tukang warangan saya. Tukang warangan pun juga seperti itu. Kalau memang hasilnya itu bagus, biasanya memang di orang tersebut biasanya garapannya akan banyak, otomatis itu pun juga antri sobat. Nah tukang warangka pun juga seperti itu. Kalau ini kan tukang ukir, warangka ukir. Nah di tukang warangka saya yang satunya lagi, nah seperti ini yang membuat tongkat komando ini. Nah warangka tongkat komando ini pun juga lama, hampir 1 bulanan juga. Nah itulah kenapa kalau saya habis mereview yang dalam kondisi masih berkarat, kotor, lalu warangkanya pun juga kotor, maka biasanya sekitar 3 minggu atau 1 bulanan. Paling cepat adalah 2 minggu baru bisa direview ulang coba. Direview dalam keadaan bersih. Coba saya ajak untuk melihat-lihat dulu dari hasil warangan. Nah ini adalah tombak saya pribadi. Kalau ini, nah ini adalah tombak saya, ini habis diwarangi. Nah lalu ini kalau nggak salah untuk diwarangkannya kapan hari sudah jadi. Diwarangkannya ini adalah warangka seken sobat. Ini bagus loh ini untuk di bilah dari tombaknya. Pamornya sangat ngebiar sekali ini sobat. Nah, pamornya sangat ngebiar. Nah, seperti ini. Nah kalau yang ini warangkanya sudah jadi. Nah ini pun juga sama. Ini pun juga sudah jadi kalau nggak salah kemarin tuh. Bilahnya kerlip-kerlip masir marelo ini sobat. Nah seperti ini. Lalu untuk di tombak, nah ini adalah tombak titipan. Jadi ini adalah milik dari salah seorang penonton saya. Jadi beliau datang ke tempat saya menitipkan dari tombak pusakanya. Nah ini bagus banget loh ini. Ini juga dibuatkan tutupnya, landaiannya, sekaligus juga diwarangi. Nah untuk di selanjutnya ini sobat, ini waktu itu pernah saya review. Ini masih dalam keadaan kotor. Nah setelah diwarangi hasilnya seperti ini. Ini yang kerisnya jalak tilam sari, tapi ada combongnya ini sobat. Nah itu bukan pamangkang jagat, tapi combong. Combong itu adalah berlubang yang secara disengaja sobat. Nah lalu ini saya dapatkan dari rekan saya Trenggalek. Ini waktu kotornya tidak saya review. Karena apa? Karena waktu itu saya harus buru-buru agar cepat-cepat terkirim untuk di paketannya. Karena apa? Karena kalau nanti saya menunggu ini direview dulu, maka saya takutkan di sana antrinya malah agak lama. Nah ini lotnya lot berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini lot 9 dan juga ada ini sobat. Nah ada sogokannya di depan, cuma satu ini. Nah, ini kira-kira masuk di dapur apa ya? Kemarin kalau nggak salah itu pemiliknya bilang apa ya, kidang mas atau apa gitu loh.
Oke, lanjut lagi. Nah, untuk di garisnya yang selanjutnya adalah ini. Ini kapan hari waktu masih dalam keadaan kotor itu, ini banyak sekali yang menanyakan tentang dapurnya. Maaf, tentang garisnya. Cuma waktu itu memang sudah mau saya kirim, jadi ya seperti ini untuk hasilnya, sobat. Ini untuk di pamornya sendiri, masuk di pamor Pedaringan Kebak ini kalau untuk saya. Nah, lalu ini adalah dapur Pasupati. Ini dapur Pasupati, kalau kita melihat dari tampilan pamornya dan juga bilahnya, ini kayaknya seera dengan dengan tombak ini, sobat. Ini satu era. Ini kapan hari waktu teman saya dari Kebumen. Nah, dia datang ke sini, dia melihat dari pusaka ini, jadi Pasupati ini dia lihat, kayaknya dia apa ya, tertarik dengan pusakanya. Tapi waktu itu masih belum saya lepas, biarkan mau saya cuci dulu ini, Mas, biar terlihat bersih. Nah, ini nanti untuk di warangkanya akan saya serviskan ini, sobat. Oke, lalu selanjutnya adalah ini. Nah, ini adalah dapur Jalak Ngoceh yang kapan hari itu untuk di warangkanya ternyata warangkanya adalah pelet kendit. Nah, pelet kendit seperti apa ya? Pelet kenditnya bagus kok. Nah, ini padahal waktu saya dapatnya itu kotornya banget gitu. Kotor banget untuk di garisnya. Nah, setelah diwarangi, nah ini. Kayaknya untuk di pamornya ini kayak pamor Wengkon Isen ini, sobat. Oke, ini adalah dapur Jalak Ngoceh. Lalu yang ini adalah, ini kalau menurut dari pemiliknya sabuk inten ini, sobat. Looknya look 11. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu lanjut ini. Nah, ini saya dapatkan dari teman saya Nganjuk. Ini sama dengan hampir berbarengan dengan pusaka yang ini kalau nggak salah. Nah, berbarengan dengan ini. Nah, ini setelah dibersihkan, ini saya dapatkan cuma ligan, jadi tidak ada warangkanya. Jadi saya memaharinya dari teman saya itu cuma ligan gini saja ini, sobat. Nah, ternyata diwarangi hasilnya sungguh sangat bagus seperti ini, sobat. Padahal tadinya ini karatnya sangat tebal. Saya takutnya waktu itu untuk di pamornya, saya takutnya terkikis. Ternyata setelah diwarangi, ternyata tidak. Karena apa? Karena waktu itu karatnya sangat tebal. Saya takutnya adalah mengikis dari pamornya. Nah, lalu, nah ini yang beberapa waktu yang lalu banyak sekali peminatnya, yaitu pesi kurung, sobat. Nah, kalau Anda melihat, ini adalah pesi kurung, dan di sini adalah pesi kurung bekas keris kebulajar. Nah, kebulajar, dan juga untuk di pesinya yang masih tertinggal ini bisa dibilang panjang. Kalau kebanyakan dari pesi itu 6-7, nah ini mungkin bisa berapa ya, 5 atau 6-an gitu untuk dipanjangnya perkiraan. Karena kalau menancapnya sampai di sini berarti ya memang masih panjang, sobat. Nah, ini untuk kegunaan dari kegunaan dari pesi kurung, Anda bisa melihat video saya yang beberapa waktu yang lalu, karena saya sudah berkali-kali membahas atau mengulas tentang daya tuah dari pesi kurung. Nah, seperti ini. Ini masih lumayan loh, masih lumayan panjang ini. Daripada saya yang dapat beberapa kali itu agak pendek, ya memang ada yang agak panjang. Tapi untuk yang ini pun juga tergolong masih panjang untuk di pesi kurungnya ini, sobat. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau untuk yang pusaka ini coba kita akan melihatnya ini seperti apa sih. Kalau nggak salah untuk di pusaka yang ini adalah dapurnya Nogo Keke. Lalu yang ini adalah Nogo Siluman Patrem. Lalu yang ini kalau nggak salah tombak apa gitu loh, warnanya hitam. Nah, lalu yang ini tombaknya pamornya Tejo Kinur. Coba kita akan melihat satu persatu ini, sobat. Oke, kita akan melihat seperti apa sih wujudnya. Nah, ini waktu saya masih mendapatkan masih baru waktu itu, juga sudah saya review. Kalau nggak salah ini adalah Nogo Keke. Untuk di bagian atasnya itu kerisnya combong, sobat. Coba kita akan melihatnya. Ini saya dapatkan dari teman saya dari Nganjuk.
Nah, ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di kerisnya bagian atasnya ini adalah combong. Nah, seperti ini. Untuk di tuah keris combong itu seperti apa, Anda juga bisa melihat video saya yang kapan hari saya sudah membuat juga kegunaan atau tuah dari keris combong dan juga maksud dari dibuatnya keris combong itu seperti apa. Nah, ini adalah dapurnya, dapur Nogo Keke ini. Pamornya bulat-bulat seperti ini. Ini nanti akan saya warangi. Nah, untuk di pusakanya akan diwarangi dulu, lalu untuk di warangkanya akan saya finishingkan. Nah, ini akan di finishing, nanti di finishing di tukang warangka saya, sobat. Nah, ini adalah keris yang pertama yang saya buatkan warangka ukir. Nah, lalu yang kedua ini beberapa waktu yang lalu banyak yang menanyakan tentang keris ini, sobat. Nah, ini adalah dapurnya, dapur Nogo Siluman. Ini menjadi salah satu dari koleksi pribadi saya sebenarnya, yang sudah lama. Ini saya mendapatkannya dulu dari teman saya Surabaya. Jadi waktu itu ada, bisa dikatakan beliau mempunyai pengalaman spiritual, pengalaman mistik dengan pusaka ini waktu mau dimaharkan kepada saya. Seperti itu. Dari penuturannya orangnya seperti itu. Nah, ini adalah wujud dari kerisnya. Nah, seperti ini, sobat. Ini beberapa waktu yang lalu saya membuat video tentang pengalaman spiritual tentang ini, bertemu dengan kodam pusaka. Ternyata di antara para sobat ini, penonton saya, ternyata banyak juga loh yang mengalami hal-hal tersebut. Nah, padahal kalau untuk saya pribadi kan sebenarnya untuk mengangkat hal-hal spiritual yang berhubungan dengan mistiknya pusaka itu terkadang memang masih saya batasi. Karena apa? Karena saya memang ingin gitu, ingin memperkenalkan pusaka atau tosan aji ini dari sisi fisiknya saja dulu. Saya nggak mau dari sisi yang mistik-mistiknya gitu, seperti itu. Jadi biar pemula atau pecinta tosan aji pemula ini tidak merasa ketakutan gitu loh. Karena memang ada juga gitu yang ingin memiliki pusaka karena esoterinya. Ada juga yang ingin memiliki pusaka itu cuma dibuat hiasan saja. Nah, seperti itu. Kalau untuk saya ambil tengahnya gitu. Terkadang juga saya mengulas tentang fisiknya, tapi satu waktu gitu saya juga mengulas tentang sisi dari esoterinya. Itu seperti itu. Saya buat separuh-separuh gitu saja, sobat. Nah, ini adalah pusaka yang kedua yang saya buatkan warangka ukir. Nah, lalu yang ini, nah sebenarnya gini, untuk di pusaka ini adalah tombak, sobat. Ini adalah tombak. Waktu itu di saya, kalau nggak salah dulu saya dapatnya itu cuma bilahan. Ini sudah sangat lama sekali loh. Ini sudah sangat lama sekali dan bisa dikatakan di saya waktu itu tak taruh di etalase. Kayak apa ya? Kayak tidak terurus gitu loh. Karena apa? Karena pusakanya ini tidak ada warangkanya waktu itu, sobat. Nah, akhirnya terus saya berinisiatif gitu agar ngajeni atau menghormati, menghargai dari pusakanya, karena bagaimanapun juga pusaka ini dulu juga ditempa dengan lagu tirakat yang tidak mudah, sobat. Itulah kenapa terus saya menghargainya, saya ajeni, tak ajeni pusokoni. Nah, jadi saya buatkan warangka sken ukir seperti ini, sobat. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Nah, kalau kita melihat mungkin memang bentuk dari pusakanya sederhana, tapi kesan wengitnya kalau untuk saya pribadi loh ya, kesan wengitnya sangat terasa sekali di pusaka ini. Ini kalau nggak salah dapur apa ya kemarin tuh, Kudup Melati kalau nggak salah. Nah, kalau ada yang punya pendapat itu adalah ronpring atau juga yang lainnya silakan. Kalau untuk saya ini nanti akan saya lihat dulu di buku dapur biar nggak salah gitu loh, biar nggak salah kira-kira ini masuk di dapur apa. Nah, seperti ini. Oke, lanjut lagi, sobat. Nah, untuk yang pusaka ini memang rencananya gitu mau saya bikin sebagai pusaka pribadi. Nah, pusaka kelangenan, karena waktu itu ini saya mendapatkannya sebenarnya dari salah seorang subscriber saya. Jadi
dia memiliki pusaka tombak ini sebenarnya waktu itu tidak dimaharkan oleh beliau. Nah, saya lihat di statusnya tidak dimaharkan. Saya tanyakan tidak dimaharkan. Akhirnya terus saya kejar terus. Akhirnya beliau memaharkannya kepada saya gitu. Dan di sini terus saya ajeni, saya hormati, saya hargai pusakanya karena pusaka ini pun juga sangat bagus banget gitu loh. Menurut saya ini sangat bagus banget. Ini kalau nggak salah di bagian ujung dari pesinya ini peluntir ini sobat. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Nah, ini kalau untuk saya pribadi, kalau saya melihat untuk di pamornya ini adalah pamor Lentang Kemukus Winengku. Nah, biasanya itu kan kalau untuk di pamor yang seperti ini kebanyakan Tejo Kinurung atau Adek Telu atau Adek Wengkon. Nah, ternyata sobat di bagian ini, di bagian sor-sorannya ini saya melihat bahwasanya di sini ada gumpalannya. Ciri yang seperti ini berarti adalah pamor Lintang Kemukus. Nah, kalau untuk di garis saja, cuma garis saja berarti adalah Tejo Kinurung. Tapi kalau di bagian sor-sorannya dia ini menggumpal atau pamor yang lain, maka ini kalau menurut saya adalah Lintang Kemukus Winengku sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini bisa dibilang waktu itu adalah pusaka kelangenannya beliau kalau nggak salah. Nah, ada lagi sebenarnya, garisnya sederhana, kalau nggak salah dapur jala. Waktu itu juga saya tanyakan, masih belum dimaharkan. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini adalah Tejo Lintang Kemukus Winengku. Nah, ini pun juga garis. Nah, di bagian sor-sorannya dia menggumpal. Nah, kalau yang sebelah sini malah lebih jelas banget ini sobat. Nah, ini waktu itu sudah sempat ditawar oleh teman saya. Jadi teman saya berminat dengan pusakanya ini, tapi jangan dulu lah gitu. Saya masih seneng soalnya. Oke. Nah, untuk yang ini pun juga sama sebenarnya. Ini untuk di tombaknya. Ini waktu itu nggak ada tutupnya kalau nggak salah. Seingat saya nggak ada tutupnya. Jadi apa ya, di etalase agak terpinggirkan gitu. Akhirnya terus saya lihat loh, saya punya tombak yang seperti ini. Akhirnya terus saya inisiatif kira-kira dibuatkan tutup yang seperti apa karena tombaknya panjang gitu loh. Nah, akhirnya terus saya punya ide dibuat tombak dengan tutupnya adalah tongkat komando. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti akan saya review. Jadi setelah ini mungkin saya akan mereview di tombak ini sobat. Nah, seperti apa sih wujud dari tombaknya, nanti kita akan mereviewnya bersama-sama mungkin setelah di video ini sobat. Oke sobat semuanya, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Saya tidak akan bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kepada Anda semuanya untuk selalu mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita bersama-sama menjadi bagian demi lestarinya Tosan Aji Nusantara. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.